Bagaimana pendapat ulama salafus soleh terkait hukum menegakkan khilafah? Khilafah itu pemerintahan Islam. Lalu Republik Indonesia ini Pak Ustadz, Pancasila satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata. Sekarang banyak orang mengatakan bahwa khilafah itu utopis, tak mungkin, bahkan keluar dari mulut orang tokoh. Bagaimana menyikapi ini? Bagaimana kaitannya dengan hadis dinyatakan bahwa akan ada khilafah? Negeri ini terbagi kepada 5 fase, kata Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Musnad hadis Nabi. Pertama, sistem Nabi. Nabi meninggal digantikan Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin meninggal digantikan oleh Khalifah Al-Khulafa Al-Ad, Khulafah yang menggigit, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang keempat, tumbang ini digantikan pemimpin zalim, lalu sebelum hari kiamat akan berdiri khilafatun nubuwah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi saya terus terang begini, saya terusik betul dengan ceramahnya Abdus Somad yang mengglorifikasi khilafah. Dia membawakan hadis di situ. Seharusnya Abdus Somad tahu bahwa dia itu juga ahli tafsir hadis, bahwa hadis yang dia sampaikan ini adalah hadis-hadis kontroversi. Ini kan kalau kita lihat ya videonya Abdus Somad misalnya yang mengatakan bahwa solusi itu adalah khilafah. Bahwa apabila persoalan-persoalan dari bangsa-bangsa ini maka khilafah itu harus kita dukung karena ini akan menjadi solusi bagi umat. Sementara hadis yang dibawakan itu hadis yang ditulis oleh Imam Al-Hakim Al-Naisaburi. Kita tahu kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim ini penuh kontroversi. Bahkan dikatakan di situ disohihkan oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi sendiri protes terhadap kitab ini yang mengatakan seharusnya Imam Al-Hakim tidak boleh menulis kitab ini karena merusak kitabnya Imam Al-Hakim yang lain. Karena Imam Al-Hakim menulis Al-Mustadrak ala As-Sahih ini sebenarnya adalah kitab di ujung ketika dia itu sudah tua. Bahkan menurut Az-Zahabi ini sudah pikun Imam Al-Hakim. Tapi oleh Abdus Somad masih dibawakan kepada publik seolah-olah ini adalah hadis sahih yang harus kita ikuti. Nah, hal-hal seperti ini loh yang kemudian membangun eskalasi perlawanan terhadap negara. Kalau kita mengacu kepada Al-Haq Al-Mubin, hal-hal seperti ini yang harus kita terangkan bahwa hadis ini meskipun sahih menurut Ustadz Abdus Somad, ini seharusnya diterangkan disclaimer-disclaimernya. Bahwa kitab Al-Mustadrak ini diprotes oleh banyak ahli hadis karena ini ditulis oleh Imam Al-Hakim ketika dia ini sudah pikun gitu. Nah, ini tidak diterangkan di situ sehingga apa? Dia mengglorifikasi khilafah. Yang menjadi persoalan adalah kalau ini diserap oleh orang-orang awam yang tidak tahu akar-akar historik dari bagaimana hadis itu ditulis, bagaimana sanadnya ditulis, ini kan akan menjadi bahaya. Kita sebagai orang-orang yang, saya tidak menganggap saya bagian dari itu, tapi kita orang-orang yang akademisi, kita orang-orang yang punya kekuatan-kekuatan intelektual, harus memberikan pemahaman ini kepada masyarakat. Saya tidak ingin menyanjung saya sendiri. Saya terus terang perlu cloning. Saya terus terang begini, umur saya sekarang 51, tapi saya terus terang memang saya itu ya bisa dikatakan kehidupan keluarga saya itu memang hanya menyisakan cuma 1 minggu dalam sebulan. Saya berkeliling ke kampus-kampus di seluruh Indonesia, ke kantong-kantong masyarakat, ke daerah-daerah konflik, hanya ingin memberikan pemahaman ini bahwa berbagai hal-hal yang mengajak kalian untuk menggulirkan kebencian atas nama agama, ini sebenarnya adalah kepentingan-kepentingan politik. Cita-cita organisasi radikal di seluruh Indonesia ini pasti cita-citanya adalah daulah khilafah Islamiyah. Namanya keren banget, tapi sebenarnya ini adalah untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan saja. Yang terakhir sekali adalah saya teringat yang ditulis berulang-ulang oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, bahwa kata Ibnu Khaldun, Tuhan itu tidak memerlukan kekuasaan politik. Tuhan tidak memerlukan petak-petak wilayah dalam negara. Keimanan itu tidak bisa dibatasi oleh gunung, sungai, dan lautan. Dimanapun kalian boleh berkeimanan tanpa harus ada sekat-sekat. Kasarnya gini, untuk orang memeluk Islam itu tidak perlu paspor dan visa. Nah, inilah kemudian yang diwujudkan oleh orang-orang bahwa seolah-olah kekuasaan dan mimpi-mimpi politik itu mendapatkan sertifikasi dari Tuhan untuk menghuni Senayan dan istana. Ini yang menjadi persoalan.
Allah ini sudah menciptakan alam semesta, kata Ibnu Khaldun. Allah sudah menciptakan alam semesta dan memiliki alam semesta. Manusialah dengan segala ambisi-ambisi kekuasaannya yang justru ingin mempetak-petakkan bumi, mempetakkan wilayah-wilayah di bumi ini. Nah, ini adalah berbagai konsep pemikiran yang dalam singkat ini. Bahkan kesimpulan saya yang terakhir adalah kalau kita ingin memajukan Islam, kita jangan pernah menunggangi politik dengan atas nama Islam. Karena apa? Islam pernah berkuasa di Andalusia, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Prancis, seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika kekuasaan Islam tumbang di Granada, tumbang juga keimanan Islam. Itu loh, kalau agama, keimanan nempel kepada politik, ketika kekuasaan politik itu tumbang, maka keimanan juga ikut tumbang. Tidak menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Hari ini orang Eropa yang Islam itu karena akulturasi, karena asimilasi, karena perkawinan, atau karena imigran yang datang dari Arab. Tapi secara genetik tidak pernah menyisakan itu. Masjid-masjid menjadi gereja, istana khalifah akhirnya menjadi museum dan sebagainya. Ini yang kita sisakan kepada mereka. Dan bagaimana dengan bangsa Armenia yang sudah dibantai 1 juta? Mereka memeluk Islam dengan terpaksa. Setelah Kekaisaran Ottoman itu juga tumbang, akhirnya orang Armenia 100% kembali kepada Kristen. Artinya keimanan-keimanan itu tidak bisa diikat dengan kekuasaan-kekuasaan politik, karena kekuasaan politik itu ringkih, sementara keimanan itu sifatnya adalah eternal. Kenapa saya bilang eternal? Orang bisa berubah agamanya karena persoalan hidayah, atau karena persoalan kesadaran kognitif yang mulai tergerus. Tapi kalau politik itu ada zamannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan semua hari ini adalah bahwa Islam itu bisa dimajukan dengan ilmu pengetahuan. Ketika Islam berkenalan dengan ilmu pengetahuan, Islam akan berkenalan juga dengan kemanusiaan dan kedamaian. Kalau soal politik, pada akhirnya Islam itu berkenalan dengan radikalisme dan berbagai kekerasan atas nama agama. Contoh dari bagaimana Nabi berusaha menjadi manajemen yang bagus dari satu melting pot bernama Madinah. Sebuah kota yang menurut Nabi ini adalah peradaban dunia. Dari sini kita bisa perhatikan bahwa Nabi betul-betul menjaga keseimbangan harkat dan martabat semua penduduk di Madinah dalam konsep lita'arofu, dalam konsep interaksi dan intimasi sosial dalam segala perbedaannya. Nah, ajaran-ajaran berbagai ideologi transnasional yang masuk ke kita hari ini betul-betul berkonsep al-wala wal bara. Makanya saya sejak awal saya tidak pernah percaya kepada Khilafatul Muslimin yang mengatakan bahwa saya comply terhadap Pancasila. Saya menghargai perbedaan, makanya orang-orang non-Islam boleh masuk ke Khilafatul Muslimin. Ini kan sebenarnya adalah retorika-retorika dari kelompok eksklusif seperti ini. Khawarij dulu juga melakukan konsep-konsep yang sama seperti itu. Bagaimana tentara satu batalion desersi, kemudian dia membentuk komunitas dengan dalih pluralisme di Madinah, sehingga dia berjumlah ribuan. Dan mereka menjadi kekuatan yang besar pada zamannya. Nah, kelompok-kelompok seperti ini memang harus kita waspadai, karena bagaimanapun ketika kekuatan-kekuatan politik yang punya cita-cita politik itu menunggangi agama, ini pasti semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Nah, eskalasi-eskalasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok seperti ini memang selalu mengacu kepada gerakan-gerakan evolusif, gerakan-gerakan revolusi merangkak. Karena memang mereka berkaca kepada berbagai gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia yang berusaha membentuk enklave selembut mungkin. Dari toliah-toliah terkecil, mereka kemudian membuat gerakan-gerakan yang revolusioner. Kalau kita lihat Al-Shabaab di Somalia, itu dibentuk oleh 32 orang dalam Kesatuan Tentara Somalia. Nama pemimpinnya Kolonel Muhammad Hassan. Dia kajian-kajian agama saja, namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah. Setelah mereka besar, mereka mengambil senjata di barak-barak mereka, lalu mereka merekrut berbagai penjahat-penjahat jalanan, bajak laut direkrut, sehingga jadilah Al-Shabaab seperti hari ini yang sulit sekali dikendalikan. Demikian juga dengan Boko Haram. Demikian juga yang terjadi di Suriah. Kelompok-kelompok yang paling awal militan itu hanya 600 orang, kemudian membentuk Free Syrian Army. Mereka berkolaborasi dengan Jabatun Nusra, mereka berkolaborasi dengan Liwa'ut Tauhid. Maka semua konflik yang ada di hari ini di Suriah sulit sekali dikendalikan. Karena apa? Kita terlalu menyimplifikasi gerakan-gerakan yang kecil seperti ini. Karena konsep ini sebenarnya memang sudah ada konsepnya dalam konsep-konsep politik Islam.
seperti yang ditulis oleh Said Qutb misalnya dalam Ma'alim fil Thariq. Dia memang menekankan kepada gerakan-gerakan membentuk toliah-toliah terkecil. Ini kan sebenarnya pemikirannya Lenin dalam L'état de Révolution, kalau kita perhatikan. Dia membentuk vanguardisme, kesatuan-kesatuan elit yang kemudian menjadi trigger dari gerakan-gerakan revolusioner. Semua eskalasi itu akan dibentuk. Organisasi teror yang ada di Indonesia hari ini, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, ini semua memang dalam rangka membentuk toliah-toliah itu. Kelemahan mereka adalah menciptakan momentum of terornya. Dia momentum of revolutionnya. Dia kesulitan di situ. Sehingga ketika terjadi insurgency, ketika terjadi political unrest, mereka akan mengurubungi kita dan menenggelamkan kehidupan-kehidupan intimasi sosial kita. Ini adalah gerakan-gerakan eskalatif yang memang sengaja dibangun oleh mereka. Makanya kehadiran negara di sini perlu. Kesadaran masyarakat di sini perlu. Sekecil apapun gerakan mereka tidak boleh dianggap enteng. Saya di setiap media, ketika tampil di TV, saya selalu meminta jangan disimplifikasi karena akar-akar historik dan genealogisnya semua dimulai dari hal yang terkecil. Mereka jangan terlalu dianggap simpel, jangan terlalu ada disclaimer terhadap mereka. Karena bagaimanapun meskipun kita memegang teguh kehidupan civil society dalam alam demokrasi, demokrasi juga memberikan ruang-ruang kepada kita untuk melakukan penindakan apabila itu memang membahayakan negara. Demokrasi juga memberikan ruang-ruang untuk melarang mereka. Nah, konsep-konsep ideologi seperti yang ditulis oleh Gramsci misalnya, ini juga harus kita perhatikan dengan betul bagaimana konsep-konsep ideologi itu bergerak di tengah masyarakat. Dengan pendanaan, dengan rekrutmen dan pendidikan. Ini adalah konsep-konsep aluran ideologi yang memang ingin menumbangkan negara.